dan orangnya cukup kayaknya serius responsif ya. dan serius gitu kan. Gantian Enak lu nya diajak yang nggak ngobrol. serius. Woi, ada intensi gitu enggak dong? Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Kebetulan ini adalah sesama brother dari sebuah komunitas. Nah, beliau ternyata dulunya itu sangat pemalu. Nggak kelihatan dari gayanya, ya. Nah, kita ingin dengar kisahnya bagaimana transformasi dari pemalu keluar dari zona nyaman, mulai jago banget berkomunikasi serta upgrade diri udah sangat hebat sekali. Kita mau dengar langsung, ya. Jadi tanpa panjang lebar, langsung kita sambut Bro Mulki. Ya. Yes. Halo Win, apa Ya, kabar? baik. Oke, nah, Bro, coba sharing ke penonton transformasi lu itu seperti apa sih? Dari dulunya pemalu, sekarang mungkin komunikasi dengan baik cowok maupun cewek itu udah sangat masterized, sangat menguasai. Asik. Nah, Jadi ceritanya dulu gue itu adalah orang yang pemalu. Bahkan untuk menatap lawan matanya saja, itu gue nggak sanggup, Win. oke. Jadi gue nggak bisa tetap mata begini. Mata gue tuh akan muter dari atas, kanan, kiri, bawah, kanan, kiri. Jadi nggak berani. Apalagi cewek ya, itu Ya awal kayaknya- itu cewek, gue liatnya ke bawah terus. Gue parah sih. Ya. Nah, ada suatu kejadian yang bikin gue mulai berubah. Waktu itu gue nggak sengaja antar teman yang mau daftar ikut announcer school. Jadi Oke. sekolah untuk jadi penyiar. Hmm. Nah, ketika antar dia ada paket namanya buat public speaking. Oke. Karena iseng-iseng dan ditawari, ya udah aku masuk. Di kelas itu juga ada praktek jadi MC selama 3 bulan. Waktu itu di Bandung di Braga City Walk. I Di see. situ dijeburin sekalian jadi MC. Jadi ada di kelas langsung dijeburin. Langsung praktek Langsung ya? praktek. Nah, Iya. selama 3 bulan itu digembleng bener-bener. Oh. Nah, jadi hasilnya gue bisa tatap muka, tatap mata tuh lawan bicara secara berani gitu. Oh, berarti kalau cewek misalkan blind date ketemu lu itu, wah, cepet melting dong ya? Oh, bisa. Pemanasan global bikin melting. Oh, nice. Nah, guys, kalau public speaking di Mandarin itu kita bacanya Kong Kong Yan Jiang. Ayo bareng, Bro. Kong kong yen jiang. Oke, sekali lagi ya. Kong Kong Yan Jiang. Kong kong yen jiang. Ya, dan MC di Mandarin itu bacanya 主持人. 主持人. Ya, last one ya. 主持人. 主持人. Oke, nah Bro, tadi kan lu cerita mengenai lu ambil kelas public speaking, ada juga MC. Nah, lu bisa sharing sedikit teknik dasar nggak yang dulu udah pernah pelajarin? Ya, Nah, teknik yang sangat gua berbekas di gua itu adalah tatap mata setiap lawan bicara. Di MC, kalian diwajibkan untuk menatap mata dari audiens, mulai dari kiri, kanan, depan, belakang, semua harus disapu. Minimal Oke. tatap sedetik, 2 detik. Nah, di situ dari yang awalnya belum berani, awalnya kan dari jauh, Ya, oke nggak ya, masalah. ya. Lama-lama makin dekat sampai ke audiens paling depan. Nah, di situ dicoba dipraktekkan dengan menatap muka lawan bicara. Kalau bisa kita lagi ngedate, ngobrol sama siapapun, mau teman sampai rekan kerja. So, itu teknik yang harus dicek, dilihat benar. Nah, kalau lu bilang eye contact itu sebenarnya kadang gua ngobrol sama orang itu dianya yang nggak berani melihat kita. Nah, kira-kira ada tips nggak supaya kita ketemu dia baru pertama kali, tapi dia nggak begitu menatap kita, mungkin dianya yang nggak pede, Oke. kitanya yang over pede, bagaimana bisa bikin suasana itu tetap hangat, tetap cair. Biasa trik and tips lu ada nggak? Tips gue biasanya adalah ajak bercanda. Ajak bercanda. Tapi ajak bercanda Kalau dia dengan- ngerasa candaan lu garing, nggak apa-apa, yang penting kita coba. Karena ada canda-candaan yang garing-garing kayak Uus gitu kan. I see. Yang bercanda-bercanda macam plesetan-plesetan lah. oh yang lagi in, lagi Yang viral. lagi viral itu lu keluarin aja. Hmm. Lucu enggaknya urusan belakangan, yang penting bikin perhatian dia tuh lihat ke kita. Gitu. Oke, berarti lu sendiri ngerasa public speaking ini sangat penting Penting. dan bahkan membawa dampak ke dunia kerja. Iya. Jadinya lu ngerasa lebih mungkin ada karisma, lebih bisa Iya. memimpin sebuah kegiatan dan yang lainnya. Nah, dengan keahlian public speaking, kemarin gua baca profil lu itu ternyata lu pernah berpartisipasi dalam reality show. Weh. Ini menarik Iya. guys, ini menarik banget ya.
Nah, reality show seperti apa tuh bro? Coba sharing. Jadi waktu itu gue ikutan reality show macam Katakan Putus. Katakan Putus, jadi bukan Take Me Out ya? Iya, bukan. Hmm. Jadi waktu itu gue ikutan sebuah komunitas workout namanya Indobarian di GBK. Oke. Di situ banyak orang-orang yang bekerja di dunia entertainment, mungkin ada yang jadi model atau di agency atau dari TV media. Waktu itu sempat ada tawaran untuk nih lu ikutan casting untuk acara reality show. Karena gue lagi nggak banyak kerjaan, itu iseng-iseng aja casting jam lunch, jam makan siang. Jadi gue berangkat ke Trans, gue casting, malamnya langsung dikabarin bahwa gue lolos, untuk siap tanggal sekian untuk syuting. Ya akhirnya. Nah, sebelum kejauhan, casting di Mandarin itu kita bacanya Shijing. Sekali lagi ya, Shijing. Oke guys, lanjut. Oke. Kemudian gue minta izin ke kantor. Alasannya apa nih? Alasannya cuti aja, pakai cuti. Karena pengalaman pertama kan, ayo udah berangkat. Akhirnya syuting lah seharian. Nah, setelah selesai syuting itu tayang sekitar sebulan karena mereka proses editing dan lain-lain. Cukup sebulan. Akhirnya tayang. Jadi salah satu checklist pertama di hidup masuk TV, checklist. Nah, tapi dulu itu casting prosesnya ribet nggak? Karena gue sering dengar itu casting suka dipersulit, ada juga yang perlu money under table. Ada nggak image seperti itu atau enggak? Oh, gampang kok. Di pengalaman gue nggak ada. Jadi datang itu dengan beberapa caster yang lain. Semua casting di tempat sekitar ya more or less 30-40 menit lah. Di situ dengan orang-orang untuk tes sepasang drama-drama apa aja yang bisa kita lakukan di situ. Bisa. Nah, mengenai reality show Katakan Putus, preparationnya itu ribet nggak? Maksud saya kan reality show palingan biasanya 1 jam. Tapi apakah kalian ada juga proses reading scriptnya dulu, ada coba role play dulu? Nah, mungkin bisa di-sharing preparationnya tuh. Jadi waktu itu kita misalnya hari Senin kita mau syuting, dikasih skripnya malam sebelumnya. Jadi pas itu karena mereka kan kejar tayang, jadi tiap hari ada skrip yang baru, pemeran yang baru terus rolling. Nah jadinya dadakan ya, cukup dadakan banget. Cuman enaknya kita boleh improve. Jadi skrip utama begini nih, tapi nanti kalian bolehlah dipermudah, yang penting sesuai dengan alur timelinenya, jalurnya seperti itu. Jadi preparation seperti itu, baca skrip, masuk lagi pas syuting, ya udah tinggal improvisasi sedikit. Nah, kalau masalah suka duka di lapangan saat syuting ada nggak? Ada. Suka dukanya adalah karena kita adalah pemeran baru, jadi dibilangnya pemeran kedua lah. Karena pemeran utamanya adalah si MC dan presenter itu. Jadi kita menunggu mereka. Mereka kan hampir ada di semua scene. Jadi ketika mereka datangnya telat, ya kita juga nunggu dong. Jadi gue pernah nunggu nih dari jam 8 mulai syuting jam 1. Wow, gila. Gue bayangin diem baca skrip, ngecek lagi, ini kapan ya mbak? Nanti belum ada, datang si MC-nya, oh iya udah gitu kan. Takes time, but it is fun. Iya, tapi ini sebuah pengalaman berharga bagaimana gara-gara bisa public speaking, makin pede depan kamera, diberi kesempatan berharga untuk main reality show. Ya kan? Tapi pernah nggak di mimpimu itu, terlepas dari reality show, gue pengen dong bisa main film layar lebar, gue mau lagi dong ikut casting. Pernah nggak ada mimpi seperti itu? Mimpi ada. Karena kan pernah pertama kali masuk TV. Kemudian seperti ini. Happy gitu. banget ya. Happy gitu kan, orang tiba-tiba ada yang nge-WhatsApp, lu masuk TV ya? Kok kayaknya gue kenal sama lu tadi gitu kan? Lu nongol ya? Iya gitu kan, seneng. Kenalan sama orang juga lebih gampang, tinggal kasih link, lu nonton aja deh gua di TV ya kan. Itu kan ibarat resume yang hidup. Iya benar, dan tercatat di YouTube selamanya. Nice. Nah bro, dengan pengalaman lu menguasai public speaking, habis itu juga main reality show, gua penasaran nih, Koko seganteng ini kehidupan romansanya seperti apa? Ya. Nah, apalagi sekarang kita tahu belakangan ini kan lagi ngetren yang namanya aplikasi kencan.
Ya, kita nggak usah sebutin mereknya, itu begitu banyak lah. Aku rasa jangankan kita, penonton juga banyak yang sudah sign up ke aplikasi Kencan dan punya pengalaman masing-masing. Nah, mungkin bisa share sedikit, pernah nggak main aplikasi dating apps? Iya, bukan pernah, dulu rajin sekali. Rajin sekali, Bapak. Sehari bisa berapa kali swipe? Banyak, yang penting sampai mentok. Sampai nggak boleh lagi. Sampai nggak boleh lagi. Nah, kira-kira ada cerita menarik nggak? Karena gue pernah dengar kadang ada temen yang sudah match, ngobrol sudah enak, akhirnya kan blind date ketemu. Ya, mereka cerita kadang ketemu yang jomplang, ketemu yang psycho atau gimana. Lu ada pengalaman sendiri nggak seperti itu? Oke. Jadi pada umumnya untuk blind date dari dating app itu kalian itu diwajibkan untuk minimal video call dulu lah supaya nggak terlalu jomplang antara foto sama asli. Karena masalah utama dari dating app ya otomatis jomplang kan. Apa yang lu lihat di foto kadang suka berbeda dari yang aslinya. Berarti lu cerita cewek-cewek mungkin yang lagi nonton kita itu mereka suka pakai beauty apps. Nah, bisa jadi. Apalagi sekarang filter banyak. Ya, Tinggal pilih. bener. Nah guys, jadi ini saran dari kita berdua juga. Main aplikasi Kencan atau dating apps itu boleh. Ya, karena ini zaman sudah berubah, zaman teknologi udah canggih, kita bisa nambah teman baru dari manapun. Tapi saran dari kita berdua, kalau bisa video call dulu sebelum ketemu, itu juga akan menghemat waktu kita untuk filtering proses wawancara. Ya, nah video call di Mandarin itu kita bacanya 视频电话. 视频电话. Nah, sekali lagi ya, 视频电话. 视频电话. Nah, dan kemudian dating apps nih. Dating apps itu bacanya 相亲交友 app. 相亲有 app. Nah, sekali lagi bro, 相亲相亲交友交友 app. app. Nah, berarti lu cerita tadi dating apps. Nah, pernah nggak ada yang sampai jadian? Ada. Gimana tuh? Iya. Jadi ceritanya ya sama seperti dating-dating yang lain dengan apa dari dating apps itu. Karena banyak jalan. karena banyak orang di luar sana itu masih belum percaya dengan dating apps. Oke. Katanya women come and go atau men come and go, Iya. suka ghosting. Iya. Nah, ini kan berarti salah satu success story lu bisa Sukses. jadian, Iya. Nah, Iya. coba sharing ke penonton. Jadi waktu itu ya sama seperti biasanya kerja di waktu kosong ya swipe gitu kan. Terus kalau ada yang match ajakin ngobrol, pindah ke apa personal chat mulai dari WhatsApp, kalau nggak Line gitu kan. Dari ngobrol-ngobrol enak, video call, ada yang cocok, ada waktu yang pas kita ketemuan. Nah, setelah ketemuan ternyata orangnya wah ada yang lebih cakep daripada di foto. Oh. Iya. Nggak nyangka padahal Too good to be true. Too good to be true. Ya kan? Nah, selama proses itu nggak ada intensi untuk apa-apa. Awalnya buat ya udah gitu, buat nambah gebetan aja, belum ada intensi itu. Cuman lama kelamaan orangnya memberikan respon yang positif dan orangnya kayaknya serius ya dan serius gitu kan. Gantian lu nya yang nggak serius. Woy. Ada intensi gitu enggak dong. Terus akhirnya rajin lah jalan. Terus jadi karena rajin jalan sama si orang itu, jadi yang lain-lain udah mulai lupa tuh. Udah mulai nggak main lagi karena udah mulai intens sama si cewek tersebut. Oh, dan lu nggak hire admin untuk maintain yang belakang-belakang itu? Oh, gua nggak kepikiran loh itu hire admin. Bener juga ya. Oke. Berarti menarik ya, maksudnya pengalaman bisa jadian dari dating apps. Nah, pernah nggak di kehidupan romansa lu itu mengalami di mana sangat susah move on pasca putus? Ada. Jadi ngerasa kayak wow, she is the only one. Walaupun gue ada beberapa kali pacaran, tapi wow, ada nggak? Ini agak lama sih waktu zaman gua SMA. Oh, SMA menurut lu itu cinta yang lu sadar? Iya, waktu itu kayak macam melihat cinta itu sangat suci, sangat wah gitu, melihat itu kayak melihat cinta tuh kayak gambaran anak-anak gimana gitu. Iya. Dulu mikirnya adalah gue pacaran sama anak cewek, dia masih SMP, gue udah SMA. Oh, oke. Adik kelas ya berarti ya? Adik kelas. Ya. Gue memberikan semua perhatian, kasih sayang dan sejenisnya.
Tapi si cewek itu malah memilih cowok yang udah tua, kerja nggak serabutan, kemudian tidak lebih ganteng dari gue. Itu ketika putus dan tahu dia dengan si cowok itu, gue sampai sekitar 3 bulan denial. Kok kenapa dia mau? Padahal kan begini. Di otak gue kan masih nggak masuk akal. Iya, nggak itu bisa. nggak bisa move on gue. Iya. Sempet sampai sana sini tanyain kenapa. Jadi cowok annoying. Nah, dengan kondisi seperti itu pasca putus, gua yakin pasti ada yang namanya stres. Bahkan kadang ada orang yang putus cinta sampai depresi, hampir harus ke psikolog, psikiater. Ya, gua yakin nggak separah itu. Nah, cara lu biasa handle stres itu seperti apa? Buat sekarang, gua handle stres dengan cara workout, olahraga apapun itu. Misalkan kalau gua sukanya angkat beban. Kalau nggak tambah kardio. Ketika lu kardio, lu angkat beban, lu kan butuh oksigen tambahan. Lu harus buat lu bisa beraktivitas. Nah, ketika lu kekurangan oksigen, otak lu tuh nggak sempet mikir kayak macam, aduh kenapa gua putus, kan nggak kepikiran lu gimana buat napas. Ngap nih. Tapi itu kan palingan cuma 2 jam. Lu susah mikir. Habis lu balik ke rumah, udah beda lagi ceritanya. Betul. Nah, ini ada step berikutnya. Cari teman untuk lu bisa cerita, sosialisasi itu kan, lu kontak teman-teman lu, itu sangat membantu. Karena lu ketika lu udah beres gitu terus balik sendiri di kosan, kepikiran lagi. Gitu. Tapi lu kalau udah pacaran punya pasangan, lu termasuk tipikal yang teman-teman yang biasa teman lu main itu lu bisa bukan jauhin sih, jadinya jarang kontak mereka nggak? Karena di luar sana itu orang suka komplain, gila ya, dia tuh kalau udah pacaran kita dilupain ya. Kalau lagi single berbaur banget, tiap hari konten, tiap minggu meet up. Nah, lu termasuk tipikal yang mana? Gua masih bisa maintain 2 hal itu. Meskipun ya temen nanti akan jadi berkurang sedikit karena porsi pacar naik. Gitu. Yang penting ada prioritaskan ya. Iya, cuman nanti kita juga kan ada me time sama pasangan masing-masing. Jadi mungkin dia pengen sendiri atau nggak ketemu sama teman-temannya, kita nggak ganggu. Gue juga sama, gue ketemu sama teman-teman, ya udah ntar lu jemput gue atau kebalikannya. Iya. Nah, by the way kita flashback bentar ke dating apps ya. Pernah gue sekali itu kan, beberapa kali sih sebenarnya teman-teman cewek mereka kan juga main dating apps. Jadi gue lihat, gue mau dong lihat cowok-cowok biasa ngajak lu kenalan gimana, openingnya gimana. Dia bilang, gila Win, gue bosen banget, jenuh banget main dating apps. Mayoritas gue tebak pasti chatting pertamanya adalah hai, lagi apa, stay di mana. Bener nggak? Nah, dari Bro Mulki sendiri ada tips ya, karena penonton kita walaupun mayoritas perempuan pasti ada cowok juga yang nonton ya. Nah, ada tips nggak buat openingnya itu yang lebih dahsyat, maksudnya bikin orang gue harus balas nih cowok. Ada nggak? Coba kasih beberapa script, let's say 3 alternatif script deh yang simple saja tapi nge-hook gitu loh. Gue ada beberapa nih. Salah satunya lu bisa tanya, jangan opening hai, lagi apa di mana. Lu tanya, kira-kira penemu sandal terapi itu siapa ya? Penemu sandal terapi? Iya, yang nusuk-nusuk di bawah. Coba tanya siapa. Orang-orang yang terima, ini pertanyaannya agak menggelitik nih. Kok nanya gitu sih? Nah, kalau dia nanya nggak tahu, dia jawab nggak tahu, gue pasti jawab, emang kamu mau aku tanya cuman hai, lagi apa, di mana, stay di mana? Itu pasti bikin menggelitik sih. Umumnya begitu. Tapi untuk kegagalan pun ada, tapi meningkatkan change untuk dibalas. Nah, iya, maksudku pertanyaanmu tadi itu kalau dia jawab nggak tahu nih, itu jawabannya apa? Yang tadi penemu sandal terapi. Sama, aku juga lagi nyari. Mungkin kamu tahu, coba bisa di Google sebentar. Jadinya ada topik ya. Ada topik, jadi biar ada tektok. Nggak masalah topik apa yang dibicarakan, tapi yang penting ada tektoknya. Oke. Nah, satu script lagi deh buat para penonton. Satu script lagi yang kadang lu pakai buat triggering orang membalas. Gitu. Sama ini. Kenapa kartu kakak bentuknya lembaran, tapi kalau kartu tanda penduduk kok cuma 1 kartunya? Nggak tahu tuh kok. Gitu. Soalnya kalau misalkan kartu ini bagian card, gua agak ini. Oke. Ini bagian card. Oke, berarti lu lanjut dari mana? Lu lanjut ngomong. Nih, bentar, gua lagi mikir nih.
Oh ya, kenapa kartu keluarga bentuknya lembar? Ah. Tapi kalau misalkan kartu nikah bentukannya buku Ya, nikah. ya. Nggak tahu tuh. Dia jawab nggak tahu tuh. Ya. Iya, itu juga pertanyaan saya. Coba kamu googling lagi. Gimana sih, kamu sekolah apa enggak? Kamu makan waktu sekolah, jadi ceritanya gue lagi marah-marah. Terus biasanya dia bakal, kok marah-marah baru juga kenal? Ya iya, awalnya kan marah-marah, kan lama-lama jadi saya. Nice. Tuh guys, jadi coba karena riset dari Tinder juga ya, sebagai dating apps paling besar, mereka bilang hi, halo, hola itu sudah sangat basi. Ya, kemudian kalau cheesy pickup lines itu juga sudah sangat basi. Jadi coba kalian googling lagi rangkai kata yang openingnya itu udah bisa langsung meningkatkan atau mencairkan suasana ya, benar ya? Oke. Meskipun ada chance untuk tidak dibalas, it's okay. Tapi itu setidaknya meningkatkan chance untuk lu dibalas. Setidaknya bikin orang, pengen jawab nih, gitu. Iya. Nah, ini mengenai romansa yang terakhir, pertanyaan dari gua. Cewek-cewek itu suka menganggap cowok-cowok yang mungkin lebih good looking aja dicap playboy. Oke. Mereka nggak bisa menerima cowok playboy, maksudnya mereka nggak bisa menerima cowok ganteng itu dikerumunin sama banyak wanita. Bagi mereka, wah dia itu koleksi begitu banyak kandidat. Nah, pandangan lu gimana nih? Pandangan gue itu fair sih. Jadi perempuan pun sama, mereka pasti yang mendekati banyak, dan cowok pun mendekati banyak. Jadinya sama-sama harusnya fair dong. Jadi kalian punya banyak pilihan pria, kami pun punya banyak pilihan wanita, harusnya sih begitu. Tapi ketika nanti kalau udah mulai PDKT fokus satu, ya it should be fokus pada satu itu. Kalau emang pun gagal, ya mungkin lu bisa move on ke tempat lain, ke orang lain. Nah, kapan momen sudah saatnya fokus ke satu kandidat saja? Ketika responnya sudah baik, seperti yang tadi gue ceritakan kepada lu, ketika lu mulai ajakin ngedate yang pertama, kedua, ketiga, empat. Nah, itu udah mulai melihat intensi bahwa si cewek itu tertarik. Itu udah mulai, lu harus, ini mungkin cewek ini tertarik nih, udah mulai membuka hati. That's the time. Oke. Tuh guys, jadi rangkuman dari hari ini, buat kalian yang masih belum pede, cobalah ambil kursus public speaking. Ya, setelah ambil public speaking, jika kalian tertarik untuk menjadi MC ataupun berkecimpung ke dunia hiburan, coba eksplorasi diri lebih banyak. Karena kita nggak bakal tahu kedepannya itu kamu akan menjadi apa, orang yang lebih hebat. Ya, kemudian yang terakhir pesan dari Koko yaitu mengenai romansa. Ya, perbanyak tambah teman baru supaya kamu bisa lebih cepat jadian. Oke? So, thank you so much buat Bro Muki. Ya, thank you so much. Thank you, Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.